Roda, kelihatannya sederhana, begitu jelas. Namun penemuan sederhana ini mengubah jalannya sejarah manusia. Bayangkan dunia tanpa roda. Tidak ada mobil, tidak ada kereta api, tidak ada pesawat terbang. Sebelum roda, memindahkan benda berat adalah proses yang lambat dan melelahkan. Manusia mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau kekuatan hewan. Ini membatasi apa yang bisa mereka bangun dan kemana mereka bisa bepergian. Penemuan roda menandai titik balik dalam sejarah manusia. Itu memungkinkan kita untuk memindahkan barang lebih cepat dan lebih jauh, terhubung dengan negeri yang jauh, dan membangun hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Dampak roda pada peradaban manusia tak terukur. Ini adalah bukti kekuatan kecerdikan manusia, dan kemampuan kita untuk membentuk dunia di sekitar kita. Bukti paling awal dari roda berasal dari sekitar 3.500 SM di Mesopotamia, tanah di antara sungai-sungai yang sekarang menjadi Irak modern. Roda-roda awal ini tidak digunakan untuk transportasi. Sebaliknya, mereka adalah roda pembuat tembikar, platform berputar yang membantu pengrajin terampil membentuk tanah liat menjadi pot dan bejana lainnya. Bukti menunjukkan bahwa roda pertama tidak ditemukan untuk transportasi, tetapi berevolusi dari teknologi yang sudah digunakan, roda pembuat tembikar. Roda pembuat tembikar, cakram datar yang berat berputar horizontal pada porosnya, memungkinkan kecepatan dan presisi yang lebih besar dalam membentuk tanah liat. Dipercaya bahwa ide roda untuk transportasi muncul dari mengamati platform berputar ini. Mungkin seseorang menyadari bahwa dengan menempatkan platform di atas roll, benda berat dapat dipindahkan dengan lebih mudah. Roda-roda awal ini kemungkinan adalah cakram kayu sederhana, yang diukir dari batang pohon dan diputar pada as roda kayu. Mereka sangat berbeda dari roda canggih yang kita kenal sekarang, tetapi mereka mewakili lompatan maju yang signifikan dalam kecerdikan manusia. Tidak lama kemudian potensi roda untuk transportasi disadari. Sekitar 3.200 SM, kendaraan beroda pertama muncul di Mesopotamia. Kendaraan awal ini adalah gerobak sederhana, kemungkinan digunakan untuk mengangkut barang dalam jarak pendek. Penemuan roda dan kendaraan beroda memiliki dampak yang besar pada perdagangan. Barang dapat diangkut lebih cepat dan lebih efisien dalam jarak yang lebih jauh. Hal ini menyebabkan peningkatan perdagangan antar wilayah dan budaya yang berbeda. Roda juga berdampak signifikan pada peperangan. Kereta perang, kendaraan ringan beroda dua yang ditarik oleh kuda, menjadi senjata ampuh di medan perang kuno. Mereka memungkinkan pasukan untuk bergerak cepat dan menyerang dengan kekuatan yang mematikan. Dampak roda pada transportasi dan perdagangan, membantu mempercepat laju kemajuan manusia dan menghubungkan berbagai belahan dunia dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sekitar 2000 SM, sebuah inovasi penting dalam teknologi roda, muncul roda berjari-jari. Sebelumnya, roda adalah cakram padat yang berat dan lambat. Roda berjari-jari, dengan desainnya yang lebih ringan dan lebih kuat, merevolusi transportasi. Roda berjari-jari merupakan kemajuan teknologi yang besar. Dengan menghilangkan material dari roda padat dan membuat jari-jari, roda menjadi lebih ringan dan lebih kuat. Ini memungkinkan kecepatan yang lebih cepat dan kemampuan manuver yang lebih besar. Roda berjari-jari sangat cocok untuk kereta perang, yang harus cepat dan lincah di medan perang. Roda yang lebih ringan memungkinkan kuda untuk menarik kereta perang dengan kecepatan yang lebih tinggi, memberikan keuntungan yang signifikan bagi pengendara kereta perang dalam pertempuran. Roda berjari-jari adalah bukti keinginan manusia untuk terus meningkatkan dan berinovasi. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana penemuan sederhana dapat disempurnakan dari waktu ke waktu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dari kereta perang ke kereta kuda, perjalanan roda melalui waktu. Roda terus berkembang pada abad-abad berikutnya. Bangsa Romawi, yang dikenal karena kecakapan teknik mereka, mengembangkan sistem jalan yang canggih, yang memungkinkan pergerakan barang dan manusia yang efisien di seluruh kerajaan mereka yang luas. Gerobak dan kereta kuda Romawi, yang dilengkapi dengan pelek besi dan as roda yang lebih baik, mampu menempuh jarak jauh dengan relatif mudah. Selama abad pertengahan, bajak berat, yang dilengkapi dengan roda, mengubah pertanian. Ini memungkinkan petani untuk membajak lebih dalam ke tanah, yang mengarah pada peningkatan hasil panen dan mendukung populasi yang lebih besar. Perjalanan roda melalui waktu adalah bukti kemampuan beradaptasi dan kegunaannya yang abadi. Dari kereta perang prajurit kuno hingga gerobak petani yang sederhana, roda telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah manusia. Bagian 6, kuda besi, dan selanjutnya, roda di era industri. Revolusi industri membawa era baru inovasi dalam teknologi roda.
Penemuan mesin uap menyebabkan perkembangan kereta api yang menggunakan roda baja dan rel untuk mengangkut barang dan manusia jarak jauh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan mobil di akhir abad ke-19 semakin merevolusi transportasi. Mobil, yang dilengkapi dengan ban pneumatik dan mesin pembakaran internal, memberikan tingkat mobilitas pribadi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Peran roda dalam revolusi industri menyoroti kemampuannya untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan mendorong kemajuan. Kombinasi roda dengan mesin uap dan kemudian mesin pembakaran internal mengubah transportasi dan berdampak besar pada masyarakat. Bagian 7. Karet bertemu jalan, pengubah permainan untuk kecepatan dan kenyamanan. Penemuan ban pneumatik di akhir abad ke-19 merupakan tonggak penting lainnya dalam sejarah roda. Ban pneumatik, yang diisi dengan udara bertekanan, memberikan perjalanan yang jauh lebih mulus dan nyaman daripada ban padat. Perkembangan ban pneumatik berdampak signifikan pada industri mobil. Mobil yang dilengkapi dengan ban pneumatik lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih aman untuk dikendarai. Hal ini menyebabkan lonjakan popularitas mobil dan membantu mengantarkan era transportasi pribadi massal. Perkawinan roda dan ban pneumatik menunjukkan kekuatan menggabungkan penemuan sederhana untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hasilnya adalah tingkat kenyamanan, kecepatan dan efisiensi dalam transportasi yang hanya bisa diimpikan oleh nenek moyang kita. Bagian 8. Roda hari ini masih kuat berguling di abad ke-21. Saat ini, roda ada di mana-mana. Ini adalah komponen penting dari mesin dan perangkat yang tak terhitung jumlahnya, dari mobil dan pesawat terbang hingga sepeda dan skateboard. Desain roda yang sederhana dan keserbagunaannya yang luar biasa telah memastikan warisannya yang abadi. Kita mungkin menganggap roda begitu saja, tetapi itu adalah bukti kecerdikan manusia dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Roda telah membentuk dunia kita dalam banyak hal, dan terus memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pengangkutan barang dan manusia hingga pembangkitan listrik, roda tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat modern. Ini adalah pengingat bahwa penemuan yang paling sederhana pun dapat berdampak besar pada dunia. Bagian 9. Masa depan roda, berputar menuju yang tidak diketahui. Apa yang akan terjadi di masa depan untuk roda? Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan pasti, kemungkinan roda akan terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru. Kita mungkin melihat material dan desain baru yang membuat roda lebih kuat, lebih ringan, dan lebih efisien. Beberapa visioner bahkan membayangkan masa depan di mana roda digantikan oleh kendaraan levitasi atau bentuk transportasi lainnya. Namun kesederhanaan, keserbagunaan, dan rekam jejak roda yang telah terbukti menunjukkan bahwa roda kemungkinan akan tetap menjadi bagian penting dari dunia kita selama berabad-abad yang akan datang. Roda dalam berbagai bentuknya akan terus memutar kita ke masa depan, membawa beban impian dan aspirasi kita.